TV channel Blog Tengah. Kali ini membahas tentang lambang-lambang dalam kitab Wahyu. Selamat mengikuti videonya. Juga merupakan sebuah kitab yang berisikan penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Selain itu, kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang sulit dipahami sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Penulis kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu ialah Yohanes yang memperkenalkan dirinya dalam Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Rasul Yohanes menulis Wahyu ketika ia sedang berada dalam pembuangan di pulau Patmos. Ia dibuang ke sana sebagai hukuman dari pemerintah karena pelayanan pemberitaan firman Allah. Pulau Patmos sendiri terletak pada jalur pelayaran dari Roma ke Efesus, 65 km dari kota Miletus. Mungkin karena Pulau Patmos sepi dan tandus, maka dipakai sebagai tempat tawanan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi. Di Pulau Patmos, Yohanes terpaksa bekerja di tambang, dan pada waktu Domitianus, penguasa Romawi, wafat, Yohanes diperbolehkan untuk kembali ke Efesus. Menurut tradisi awal, kitab ini ditulis sekitar tahun 95 sampai 96 Masehi. Situasi sosial dan politik. Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos pada zaman Kekaisaran Romawi diperintah oleh Kaisar Domitianus. Kaisar dengan giat melaksanakan pendewaan atas dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai Allah. Bagi siapa saja yang tidak setia kepadanya akan dinyatakan menghujat Allah serta dinilai sebagai pengkhianat kerajaan. Ia juga membuat peraturan di dalam kerajaan, salah satunya adalah setiap pembesar kerajaan yang ingin berbicara dengannya atau datang memberikan laporan kepadanya, haruslah menyapanya dengan Tuhan. Sang kaisar memproklamirkan diri sebagai dewa dan Tuhan dan diktator kejam. Kaisar sangat membenci kekristenan sehingga orang-orang Kristen yang hidup pada masa ini mengalami banyak tekanan dan penganiayaan. Seperti pembunuhan terhadap Antipas yang adalah orang yang setia kepada Tuhan dan merupakan saksi Tuhan, Wahyu 2 ayat 13, pemenjaraan yang dibicarakan terhadap jemaat Smina, Wahyu 2 ayat 10, dan ada orang-orang yang dibunuh karena firman Allah dan kesaksian yang mereka miliki, Wahyu 6 ayat 9. Demi iman kepercayaan kepada Yesus yang terus mereka pertahankan, maka mereka rela untuk dianiaya dan dibunuh. Hal ini menyebabkan banyak orang Kristen yang menjadi martir. Rasul Yohanes menjadi salah satu korban kekejaman Kaisar Domitianus. Tema atau tujuan kitab Wahyu. Tujuan utama kitab Wahyu adalah menghibur orang Kristen atau gereja dalam pergumulannya melawan kekuatan kejahatan. Kitab ini penuh dengan pertolongan dan penghiburan bagi orang Kristen yang dianiaya dan menderita karena Kristus atau karena Injil kebenaran. Dr. Knox Chamblin, seorang pendeta dan profesor perjanjian baru di Reformed Theological Seminary di Jackson, Mississippi, menyatakan kitab Wahyu ditulis untuk menawarkan penghiburan dan pengharapan kepada orang-orang Kristen yang terkepung dan tertindas pada bagian akhir dari abad pertama. Kitab Wahyu direncanakan khusus untuk umat Allah yang menderita. 7 gereja di Asia. Yang dimaksud dengan 7 jemaat di Asia Kecil adalah 7 jemaat di provinsi Romawi yang ada di wilayah Asia Kecil. Yohanes diperintahkan untuk menulis surat kepada ke-7 gereja tersebut, yaitu Efesus, Wahyu 2 ayat 1-7, Smyrna, Wahyu 2 ayat 8-11, Pergamus, Wahyu 2 ayat 12-17, Tiatira, Wahyu 2 ayat 18-29,
Sardis, Wahyu 3 ayat 1-6, Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7-13, dan Laodikia, Wahyu 3 ayat 14-22. Surat tersebut memiliki pola, yaitu alamat surat, sifat Kristus, pujian untuk jemaat, kritikan, tuntutan, ancaman, dan janji. Ada pengecualian bagi jemaat di Laodikia yang tidak dipuji dan jemaat di Smyrna dan Philadelphia yang tidak dikritik. Simbolisme dalam Kitab Wahyu. Dalam usaha memahami simbolisme Kitab Wahyu, Merrill C. Tenney, profesor bidang Perjanjian Baru dari Amerika, menggolongkan lambang-lambang dalam kitab ini ke dalam 3 kategori. Pertama, simbol-simbol yang secara definitif dijelaskan dengan istilah-istilah yang sama seperti simbol 7 bintang yang diartikan sebagai malaikat dari 7 jemaat, Wahyu 1 ayat 20. 7 kaki dian, yaitu 7 jemaat di Asia Kecil, Wahyu 1 ayat 20. 7 obor menyala-nyala, yaitu 7 roh Allah, Wahyu 4 ayat 5. Dan masih ada lagi. Kedua, simbol-simbol yang tidak dijelaskan tetapi diambil dari latar belakang Perjanjian Lama, yang konteksnya dapat menolong kita untuk memahami maksudnya. Simbol-simbol tersebut antara lain pohon kehidupan, Wahyu 2 ayat 7 dengan Kejadian 3 ayat 22, mana yang tersembunyi, Wahyu 2 ayat 17 dengan Keluaran 16 ayat 31, tongkat besi, Wahyu 2 ayat 27 dengan Keluaran 4 ayat 20, bintang timur, Wahyu 2 ayat 28 dengan Yesaya 14 ayat 12. Kunci Daud, Wahyu 3 ayat 7 dengan Yesaya 22 ayat 22, dan masih ada lagi. Ketiga, simbol-simbol dalam Wahyu yang digunakan tanpa penjelasan. Usaha memaknai simbol-simbol ini relatif sulit. Untuk memahaminya, simbol-simbol tersebut harus diletakkan secara tepat dalam konteksnya, meskipun masih mengandung kemungkinan adanya perbedaan interpretasi. Simbol-simbol itu antara lain batu putih, Wahyu 2 ayat 17, soko guru atau pilar, Wahyu 3 ayat 12, tua-tua, Wahyu 4 ayat 4-6, materai, Wahyu 5 ayat 1, tahta putih yang besar, Wahyu 20 ayat 11, kota Allah, Wahyu 21 ayat 2-4, dan masih ada lagi. Penting mempelajari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu bisa dikatakan merupakan kitab yang sangat sukar, bahkan yang paling sukar dalam seluruh Alkitab. Walau demikian, kita perlu dan bahkan harus mempelajari Kitab Wahyu. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Kitab Wahyu termasuk dalam kitab suci yang adalah firman Allah, maka tentu harus dipelajari. Kedua, Kitab Wahyu merupakan satu-satunya kitab yang memberitakan janji berkat kepada yang membaca dan mentaatinya. Memang jelas bahwa orang yang mentaati bagian manapun dari dalam Alkitab akan diberkati. Tetapi, Kitab Wahyu memberikan janji berkat khusus bagi orang yang membaca, mempelajari, dan mentaati kitab ini. Janji itu ada dalam Wahyu 1 ayat 3 yang berbunyi, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Lalu ada lagi yang berbunyi, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Wahyu 2 ayat 10b. Dan pada akhir kitab Wahyu kembali diberi janji yang berbunyi, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Wahyu 22 ayat 7.